Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Kamis 9 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20 dan bacaan Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan tema Dia adalah Elia yang akan datang. Mari jadi seperti Dia. Saudara dan saudariku, siapa Dia di sini? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Pertanyaan berikut, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Dalam Injil, Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai orang terbesar yang lahir. Tetapi dalam nafas yang sama, dalam nada yang sama, Yesus berkata bahwa yang terkecil dalam kerajaan Allah bahkan lebih besar daripada Yohanes. Kedengarannya seperti kontradiksi, bukan? Kecuali jika kita memahami bahwa apa yang akan Yesus capai demi kita akan menggantikan semua yang telah dilakukan dan diramalkan oleh para nabi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Nabi Yesaya memproklamirkan kepada orang-orang Israel yang ditinggalkan dan tercerai-berai sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Kristus bahwa penebusmu yang kudus dari Israel akan datang memulihkan umatnya dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Kita baca dalam Yesaya bab 41 ayat 14 dan seterusnya. Ketika Mesias dan penebus Israel benar-benar muncul, Yohanes Pembaptis mengumumkan kedatangannya. Dia memenuhi tugas penting dari semua nabi. Dia menjadi jari yang menunjuk kepada Kristus, kepada Yesus Putra Allah yang diurapi, yang adalah Mesias. Yohanes Pembaptis menyatakan misi Yesus di Sungai Yordan ketika ia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes bab 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis melihat dari kejauhan apa yang akan Yesus capai melalui kematiannya di kayu salib. Penebusan kita manusia dari belenggu dosa dan kematian, dan pengangkatan kita sebagai putra-putri Allah dan warga kerajaan surga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis menjembatani perjanjian lama dan baru. Dia adalah nabi terakhir dari perjanjian lama yang menunjukkan jalan kepada Mesias. Dia adalah saksi dan martir perjanjian baru yang pertama. Dia adalah pemberita yang mempersiapkan jalan bagi Yesus sang Mesias. Yesus menegaskan bahwa Yohanes telah memenuhi janji bahwa Elia akan kembali untuk mengumumkan kedatangan Mesias. Yesus menyatakan bahwa Yohanes tidak kurang dari seorang pemberita agung yang memiliki hak istimewa untuk mengumumkan kedatangan penebus yang kudus dari Israel. Yesus menyamakan kedatangan kerajaan surga dengan kekerasan dan penganiayaan. Yohanes sendiri menderita penganiayaan, penderitaan karena mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia dicebloskan ke dalam penjara, dia kemudian dipenggal. Sejak kemartiran Yohanes hingga saat ini,
kerajaan surga telah mengalami kekerasan penganiayaan di tangan para musuh, di tangan orang-orang yang kejam. Darah para martir sepanjang zaman menjadi saksi dari fakta ini. Para martir bersaksi tentang kebenaran dan kasih Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya untuk menebus kita manusia dari perbudakan dosa dan setan dan ketakutan akan kematian. Tuhan Yesus memberi kita kekuatan Roh Kudus-Nya untuk mengatasi ketakutan dengan iman, keputusasaan dengan harapan, dan setiap bentuk kebencian, kekerasan, kecemburuan, dan prasangka dengan cinta dan kasih terhadap semua, bahkan mereka yang berusaha untuk menghancurkan dan membunuh. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan mungkin memanggil beberapa dari kita untuk menjadi martir karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi bagi kita kebanyakan, panggilan menjadi martir yang memberikan kesaksian akan sukacita Injil di tengah tantangan, kontradiksi, pencobaan, dan kesengsaraan sehari-hari yang menghadang kita saat kita mengikuti Tuhan Yesus. Itu bentuk kesaksian kita, bentuk kemartiran kita ketika kita bersaksi dalam sukacita Tuhan. Saudara dan saudariku, apa yang menarik orang lain pada Injil Kristus? Apa yang menarik orang lain pada Tuhan? Yang menarik orang lain pada Tuhan adalah ketika orang-orang itu melihat orang-orang Kristiani sungguh mencintai musuh-musuh mereka, sungguh bersuka cita dalam penderitaan, sabar dalam kesulitan, mengampuni, dan menunjukkan kenyamanan dan belas kasih kepada yang putus asa dan tak berdaya, yang tertinggalkan, yang tersingkirkan. Yesus memberitahu kita bahwa kita tidak perlu takut pada musuh. Dia akan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, memberi kita kasih karunia, kekuatan, kebijaksanaan yang cukup untuk menghadapi pencobaan apapun dan untuk menjawab tantangan apapun terhadap iman kita. Pertanyaan buat kita, apakah kita bersedia menjadi seperti Yohanes Pembaptis? Menjadi dia yang memberitakan kedatangan sukacita Injil, kedatangan Kristus yang akan kelihatan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita bersedia memberi kesaksian tentang sukacita dan kebebasan Injil? Mari kita berjuang menjadi orang-orang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Tuhan yang mau datang dan menyapa setiap orang, termasuk kita. Mari kita terbuka, membuka diri dalam semangat kerendahan hati, dalam semangat cinta yang sudah Tuhan tunjukkan pada kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Penuhi kami dengan sukacita dan keyakinan, dan jadikan kami saksi-saksi yang berani akan kebenaran-Mu yang menyelamatkan, sehingga orang lain dapat mengetahui sukacita dan kebebasan Injil kerajaan damai dan kebenaran-Mu. Bantu kami, tolong kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.